itu hanya menyatakan itu lambang kepatuhan, Bang, lambang penurut. Itu. Jadi kalau umat Kristen kami disebut apa ya, kami ya jelas-jelas ya disebut ya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Tidak ada kalimat yang lain daripada selain itu. Begitu, Bang. Oke, saya kasih data Bang ya. Kasih data, tolong dicatat. Yeremia 50:17, Israel adalah seumpama domba. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 2, di situ ada kata zon. Zon itu kambing atau kambing domba, anak keturunan Israel. Jadi kambing domba ini adalah anak keturunan Israel. Yeremia 23 nomor 2. S domba betina, Ayil domba jantan. Kemudian yang ditemui Yesus itu bukan hanya satu-satunya kalangan domba, tetapi banyak kalangan domba yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Yehezkiel 11:17, Yehezkiel 34:13, Yehezkiel 37:21, Ulangan 33-5, Mazmur 107 nomor 2-3, Yesaya 11:12. Jadi sudah banyak Bani Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Sudah banyak domba-domba, yaitu keturunan Yakub, yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Tidak pernah digelari non-Yahudi itu sebagai domba. Yang digelari domba hanya keturunan Yakub. Sementara kalian bukan keturunan Yakub, ngaku-ngaku domba. Ngaku-ngaku domba tapi bukan keturunan Yakub, itu namanya saligala. Kalau bukan saligala, salipuding. Itu fakta, itu real. Tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana mungkin yang bukan kambing ngaku kambing, bukan domba ngaku domba? Itu nggak bisa. Karena kenapa? Terikatnya Bani Israel sebagai domba itu tidak pernah diberikan gelar itu kepada Bani yang lain. Israel nama lain daripada Yakub. Bani Israel Bani Yakub. Bani Yakub, Yakubnya sendiri disebut domba. Berarti anak-anaknya disebut anak domba. Kalau bukan anak Israel, anak Yakub mengaku domba, itulah serigalanya. Mungkin saudara boleh mengaku di hadapan kami umat Islam ini, kami domba loh, boleh, boleh. Tapi ketika Yakub datang, apakah kalian masuk dalam garis keturunan? Ketika Yesus datang, apakah kalian masuk dalam kategori domba? Kalian makan babi, kalian ibadah minggu, kalian tidak bersunat, kalian menyembah Yesus, kalian kitabnya lain daripada kitabnya Yesus. Apakah kalian domba? Tidak. Tapi kalian adalah yang ngaku-ngaku domba alias serigala. Itu fakta Bang, itu fakta. Jadi yang ingin menyamakan dirinya dengan Bani Yakub bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan ateis, bukan Yahudi. Tapi mereka yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Kristus. Itu fakta saudaraku. Semakin Anda mengaku pengikut Yesus, semakin pengikut, semakin lincah kalian ini, semakin licin kalian ini, nyamar domba. Itu fakta Bang, itu fakta. Silakan. Kocak ini Bang Juma ini. Oke. Iya, itu betul sekali kata abangnya kan. Itu memang, itu domba-domba itu memang sudah tercerai-berai ya kan ke seluruh dunia gitu. Jadi ya memang begitu. Ini bunyi ayatnya gitu. Jadi ini kalau saya teruskan ini di ayat 3-nya gitu. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dan segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Nah, ini mencerai-beraikan kan itu Allah itu sendiri yang mencerai-beraikan. Yakub jadi kan dikumpulkan kembali. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Bani Mereka Israel akan kan berkembang biak dan bertambah banyak.
Iya, betul, betul. Ya, kamu nggak salah sih itu untuk ini. Ya, Iya. aku akan mengangkat mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak akan hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Nomor Iya, 8-nya Bang. jadi Nomor 8 dibaca dulu Bang. Mohon. nomor 8. Ya, dari yang Yeremia 23 yang barusan Anda baca. Nomor 8-nya coba dibaca. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ya betul Bang, nggak ada yang salah di sini. Jadi kaum keturunan Israel kan? Betul. Apakah Bom-Bom, apakah Edis, apakah RK keturunan Israel? Kalau merujuk pada ayat ini Bang, pada saat itu betul. Tetapi kan ayatnya kan itu kan kisahnya kan tidak berhenti di sini Bang. Nggak bisa. Abang, Yesus abang endingnya kan di sering Yesus. membawa itu narasi itu. Pergilah ke segala penjuru dunia. Jadikanlah mereka menjadi murid-muridku. Itulah kami Bang. Nah, itulah yang Jadi- saya sebutkan, Yesus non Yahudi. Itu Yesus Romawi itu. Itu bukan Yesus Yahudi, beda. Yesus Yahudi. Emang Yesus ada berapa? Ada cuma satu Yesus Bang. Oh, jangan salah abangku. Jangan salah. Yesus mengatakan akan datang penyesat-penyesat memakai namanya. Kristus-Kristus palsu yang memakai namanya. Dan Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Mulai sekarang. Nun, itu detik ini juga. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang. Dan ketika ia datang, dia memakai namaku. Itu kata Yesus. Jadi murid-murid ketika datang orang keluar dari kubur, murid nggak percaya, malah mengiranya hantu. Karena Yesus tidak pernah mengatakan begitu kepada mereka. Aku datang, begini-begini. Yesus hanya mengatakan, aku datang, aku akan berada di tengah langit. Itu kalau aku yang datang. Selain daripada itu, jangan kau percaya. Makanya Bang, yang keluar dari kubur itu, yang menunggunya hanya angkatan jahat. Pergilah ke seluruh dunia, jadi karena seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain. Pengikut Yesus lain inilah yang disebut serigala berbulu domba. Itu fakta Bang. Itu fakta. Betul sekali. Iya. Jadi abang udah sangat pasti sekali ini mengenai Alkitab ini. Jadi cuman sayangnya ini abang selalu dipelintir di ujungnya gitu. Saya lagi yang memelintir. Hebat kali Bang. Iya. Gak ada yang salah dari narasi abang itu, betul semua gitu. Cuman di ujungnya ya sayang dipelintir gitu. Nah, sekarang begini abangku. Sekarang begini. Setahu Anda, tahun 33 Yesus berkata, mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi. Betul. Lalu siapa yang keluar dari kubur yang dilihat oleh murid-murid? Ya itu maksudnya dia memberitakan Anda yang dia itu melintir, kan? akan Anda yang memelintir, bukan saya. Iya, itu maksudnya kan dia kan waktunya sudah genap, dia akan naik ke surga, itu maksudnya. Abangku. Yesus itu sudah mengatakan mulai sekarang, perjamuan terakhir loh itu. Perjamuan terakhir. Iya, Tinggal setelah sesaat Yesus lagi. bangkitkan, Yesus bangkitkan cuma 40 hari dia ada di dunia ini. Setelah itu baru terangkat ke atas. Kesalahan abangku itu di situ. Di mana? Murid-murid sudah kehilangan guru. Ketika huru-hara penangkapan itu terjadi, sampai sang guru mengatakan, bangunlah, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kalian jangan disesatkan.
Alamak. Betul. Huru hara Betul kata Yesus seperti itu. Huru hara itulah ajang perpisahan antara Yesus dan muridnya. Sehingga murid pada pulang tuh, ada yang kembali jadi nelayan, ada yang, sehingga kabar burung yang ia dengarkan tentang gurunya sudah meninggal, udah lepaskan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selayaknya orang yang sudah ditinggal meninggal, tidak ada harapan bahwa dia akan kembali dalam waktu dekat, nggak ada. Tiba-tiba saja ada pemberitaan datang, mayat gurumu hilang loh. Apa kata mereka? Coba kita lihat dalam Lukas 24 nomor 9. Mereka tidak percaya, mereka mengatakan di data nomor 11-nya, dia menganggap bahwa itu omong kosong, nggak mungkin. Nggak mungkin yang sudah mati hidup kembali, nggak mungkin, dia udah pergi. Kami nggak percaya, itu omong kosong, nggak mungkin itu terjadi. Meskipun demikian, di data nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi sekali ke makam tersebut, dan benar dia tidak menemukan Yesus atau mayat, melainkan hanya menemukan kain kafan, lalu berkata di dalam hatinya. Apa kata Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Kenapa dia bertanya dalam hatinya? Karena memang Yesus tidak pernah memberikan tanda kalau dia akan keluar lagi dari kubur hari ketiga, nggak ada. Makanya dia nggak percaya, murid-murid nggak percaya. Betul. Jadi abang, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jadi siapa yang keluar? Itulah sang penyesat. Ingat bang, ingat. Di dalam KPR 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, Petrus berkhotbah Yesus yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di dunia orang mati, dan jasadnya diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Sehingga kata Petrus, yang terlanjur kau salibkan ini dilantik, dibuat menjadi Tuhan untuk kalian oleh pencipta langit dan bumi. Makanya dia keluar tuh, dia keluar dari kubur atas perintah Tuhan langit dan bumi, supaya mampu menyesatkan orang-orang jahat, agar orang jahat menjadikan dia sebagai Tuhan. Memang Tuhan sengaja membangkitkan pengganti Yesus untuk dituhankan bagi orang jahat. Kok jauh sekali ya bang penafsirannya ke sana? Enggak jauh bang. Coba anda baca KPR 236. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jangan dulu ke sana bang. Jangan dulu ke sana bang. Kita tuntasin dulu ini masalah Yesus bangkit ini, masalah hilang ini. Yes, silakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka di dalam memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Sabar bang, itu di dalam goa kan? Dua malaikat ini di dalam goa kan bang? Iya kan, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya tetapi tentu ada di dalam dua malaikat. Di dalam gua kan? Ada dua malaikat. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Betul, di dalam gua. Di dalam gua. Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Oke. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Betul kata malaikat itu. Ia tidak ada di sini. Abangku, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Pertanyaannya sekarang, dari mana diketahui kalau itu malaikat? Bukankah iblis dilemparkan ke goa-goa yang gelap? Malaikat yang memberontak kepada Tuhan dilemparkan ke goa-goa yang gelap. Dari mana penulis tahu kalau itu malaikat? Nah, betul. Jadi, disinilah ini kekeliruan abang. Tuhan Yesus kan bukan dikubur di goa, bang.
Tuhan Yesus itu dikubur di batu yang sudah dipahat. Itu Dipahat berbentuk itu goa, menjadi abangku. kuburan. Abang, apakah mungkin rasional enggak ada dua malaikat di dalam, ada beberapa Maria di dalam? Maria Yakobus, Maria Salome, Maria Magdalena, Nikodemus, Yusuf Arimatea, pada masuk ke dalam kubur. Kalau dia hanya 1 x 2, bagaimana bisa masuk ke dalam? Bagaimana mungkin ada malaikat? Bagaimana mungkin ada percakapan Maria dengan seorang yang dianggapnya sebagai apa? Tukang kebun. Oh enggak, kita kan tidak tahu ukuran kuburannya itu sebesar apa. Jadi ya, abang jangan mengartikan sendiri. Satu colokan, Dok. Itu berbentuk goa, Bang. Karena tidak mungkin liang kubur banyak orang di dalam. Mereka masuk, mereka membuka noise, mereka membuka kemudian Bang Ardi noise. membuka kemudian pintu kuburan itu dan menemukan beberapa orang di dalamnya. Kita temukan beberapa orang di dalamnya. Itu kan fakta, itu real. Sehingga ketika mereka datang ke makam tersebut, ke goa tersebut, mereka tidak menemukan. Mereka temukan siapa-siapa. Bahkan yang mereka temukan malaikat. Sedangkan nubuatan yang ada, cerita yang ada di 2 Petrus 2 1 sampai 4, malaikat-malaikat itu dilemparkan turun kemana? Ke goa-goa yang gelap. Ingat nubuatan Yesus? Apa kata Yesus? Mulai sekarang dunia dihakimi dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari tempat di mana ia dibuang, yaitu dari kubur, dari goa. Maka keluarlah dia dari goa. Siapa? Malaikat gelap. Lalu Yesus juga memberikan nubuah. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus keluar dari perut ikan, begitu juga anak manusia ini keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Matius 27, di situ juga imam-imam mengatakan bahwa si penyesat ini pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Suruhlah prajurit untuk menjaga makamnya, sebab kalau tidak, sangat boleh jadi murid-muridnya akan datang mencuri mayatnya, lalu mengatakan kepada rakyat bahwa gurunya bangkit. Dan kalau itu terjadi, maka penyesatan yang terakhir lebih apa di situ dibilangnya? Penyesatan yang terakhir lebih dahsyat penyesatannya. Lebih dahsyat. Dibandingkan penyesatan yang pertama. Maka Dan jikalau mungkin mereka akan menyesatkan ini apa? Yang hamba-hamba Tuhan gitu. Menyesatkan bukan dengan pola yang diceritakan oleh gereja mula-mula. Yesus bangkit dari kubur untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah penyesatan yang lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama. Ya, betul. Nah, itu dia. Tapi itu belum terjadi, Bang. Itu belum terjadi. Jadi yang selama ini Anda ajarkan bahwa dosa-dosa manusia sudah ditebus dengan bangkitnya Yesus dari kubur itu apa? Iya, penyesat yang itu yang mengaku-ngaku Tuhan Yesus yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat itu belum terjadi, Bang. Itulah yang keluar dari kubur, yang mati disalib untuk dosa-dosa kalian, yang datang kepada Paulus mengajarkan penebusan dosa dengan cara mengimani dia sebagai Tuhan langit bumi, turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa para penjahat. Itu kan pikiran abang sendiri. Tidak itu. bisa. Mana ada dalilnya itu, Bang? Loh, tidak bisa. Anda baca di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang telah dinubuatkan Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini membatalkan hukum-hukum, membatalkan kemudian kurban hari-hari, dan juga melawan perkataan yang maha tinggi. Baca Daniel 7:25, Daniel 11:31 dan seterusnya. Itulah faktanya. Makanya kebangkitan Yesus itu menurut ahli Taurat di Matius 27 adalah alat yang dipakai untuk menyesatkan manusia, lebih dahsyat daripada penyesatan iblis mengeluarkan Adam dari Ganbi Eden. Kenapa bisa saya katakan begitu, Bang? Dengarkan saya. 1 menit paling lama. Ketika Adam dilemparkan
ketika Adam berhasil dijatuhkan oleh iblis, Adam dilemparkan Tuhan ke dunia. Apakah dia sudah neraka? Belum. Masih ada potensi untuk bertobat. Tapi ketika iblis menjatuhkan manusia untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur dan mati dalam iman itu, maka dia dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Maka dikatakan penyesatan yang terakhir ini tentang kebangkitan ini lebih dahsyat penyesatannya daripada penyesatan yang dilakukan iblis terhadap Adam, yang Tuhan lemparkan kemudian mereka keluar dari surga. Kenapa? Adam dilemparkan keluar, masih ada kemungkinan untuk bertobat. Tapi ketika orang-orang diajarkan untuk mengimani Yesus Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh, bangkit hari ketiga, mereka yang percaya itu mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu fakta, itu real. Penyesatan yang kedua itu yang terakhir itu lebih dahsyat. Kata Matius 27. Silakan Anda renungkan. Saya hanya membacakan terserah Bang lah. Tapi kalau saya bilang itu kan belum terjadi Bang. Ya kan itu masih nubuatan itu. Jadi itu nanti pada akhir zaman itu baru akan muncul itu penyesat itu yang dahsyat itu. Begitu Bang pengertian kami Bang. Saudaraku, boleh sah-sah saja, silakan. Tetapi faktanya adalah Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini siapa? Ahli Torah, orang Farisi. Ya. Apakah ahli Torah orang Farisi adanya di akhir zaman? Kan tidak Bang, adanya di zaman Yesus. Dan Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Orang Farisi kan? Ahli Torah kan? Kapan itu? Ya zaman itu Bang. Kapan kebangkitan anak manusia? Zaman itu Bang. Kenapa akhir zaman? Betul, kalau itu sih ya memang zaman itu. Nah, nubuatannya itu maksud saya itu nanti pada akhir zaman gitu. Kalau nubuatan yang Anda maksud akhir zaman itu, ketika Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini harus kita terima dengan telaah ilmu yang mendasar. Guru, Matius 24 nomor 3, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan apa? Tanda kedatanganku. Dia tidak mengatakan aku akan datang dalam rupa suara dan cahaya. Tidak. Tapi dia mengatakan tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dan memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum pernah datang sejak ia terangkat ke langit. Nah, lalu dia mengatakan apa? Ketika aku yang datang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku, seluruh manusia akan meratap. Apakah sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, yang datang di Pulau Patmos, sungguh bukan Yesus. Jangan kau percaya. Kapan Anda percaya Bang? Kebangkitan hari ketiga itu adalah Yesus. Maaf. Berarti Anda adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan tanda sedikit pun kepada angkatan jahat selain kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Ayo. Sekarang di mana posisi Anda? Kalau kami umat Islam, Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Matius 24 nomor 27 sampai 33. Itu pantas kami terima bahwa kedatangan manusia yang tadinya ingin disalibkan itu datangnya bersama dengan tanda-tanda akhir zaman. Sedangkan kalian, datangnya anak manusia ini, tanda-tandanya adalah keluar dari kubur. Itu tanda untuk angkatan jahat. Saya simpulkan, tanda untuk angkatan jahat, anak manusia keluar dari kubur, di tengah-tengah kuburan. Sedangkan tanda untuk orang benar, anak manusia akan tampil di tengah-tengah langit. Berbeda. Oke, pertanyaan saya sekarang ini buat Bang Juma nih. Silakan. Ya. Setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan diri di dunia ini selama 40 hari lamanya gitu. Dan ini berkumpul dengan murid-muridnya dan berbicara dengan murid-muridnya. Itu siapa itu?
Oke, baik Bang. Saya kasih data kepada Abang di data Matius 23. Kalau Anda bertanya itu siapa? Kita lihat bagaimana Yesus mengutuk Bani Israel, keturunan mereka. Sampai Yesus mengatakan apa? Pesan terakhir, ungkapan terakhir, luapan terakhir Yesus. Setelah dia disiksa, teraniaya, diasingkan, diusingkan, dan dipusingkan oleh umatnya sendiri. Apa kata dia? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Lalu Anda mengatakan setelah itu dia masih dilihat 40 hari 40 malam. Bagaimana bisa kontradiksi? Justru ketika awal bencana dimulai adalah ketika tanda untuk angkatan jahat ini berlaku. Kan tadi tanda angkatan jahat, Bang. Jadi angkatan jahat minta tanda, tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Setelah anak manusia ini keluar dari kubur sebagai tanda angkatan jahat, yang percaya siapa, Bang? Bani Israel. No, murid-muridnya tidak percaya. Kalaupun ada yang percaya, apa kata Yesus? Mereka, dia, sang Kristus palsu, melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kedua kalinya, bahwa apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di bilik, jangan kamu percaya. Ingat ketika Yesus tiba-tiba muncul di bilik minta ikan kering, ikan goreng. Ingat kata Yesusnya, jangan kau percaya. Kalau ada yang datang kepadamu minta madu, minta ikan goreng, minta pinjaman, minta celana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nah, tiba-tiba munculkan shalom alaikum. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Murid-murid kaget. Sehingga orang itu mengatakan apa? Ada apa dengan kalian? Aku ini Yesus loh. Lihat tanganku, rabalah aku, inilah kakiku. Orang-orang tidak percaya, murid-muridnya masih ragu. Bagaimana mungkin? Guru kita bukannya sudah dibunuh? Kok bisa ada tiba-tiba di sini? Mereka ragu. Sehingga oknum itu mengatakan apa? Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Dikasihlah mungkin ikan goreng. Lalu dia bertanya, apakah kau masih heran? Apakah engkau masih ragu? Apakah hantu makan ikan goreng? Katanya, hantu tidak makan ikan goreng, berarti aku ini adalah gurumu. Percaya sama aku gurumu. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang ragu. Karena kenapa? Ini bukan Yesus. Yang keluar ini bukan Yesus dari kubur. Nah, apa pola sederhananya, Bang? Yang mengajarkan kekristenan, yang mengajarkan Katolik Protestan di Nusantara ini bukan Bani Israel. Artinya apa? Ada tongkat estafet yang terputus antara pengajaran si mayat yang bangkit pada hari ketiga, nyebrang sampai Roma Yunani, tidak diajarkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, melainkan antikristus yang dilantik padanya orang yang keluar dari kubur sebagai Tuhan, mengajarkan kepada Bani di luar Bani Israel untuk menjadi pengikutnya. Baca kisah para Rasul 17:14, bagaimana Paulus in the gang sampai ke Roma, sampai ke Athena, mengajarkan tentang manusia yang bangkit dari kubur ini untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Nyebrang sampai ke kerajaan Belanda, nyebrang sampai ke Jerman, nyebrang sampai ke Inggris, Portugis, lalu kemudian nyebrang sampai ke Nusantara melalui penjajahan. Tidak ada Bani Israel yang turun secara akademik dari sinagoge-sinagoge yang ada, dari Mikdas yang ada di Yerusalem, yang meneruskan kemudian perjalanan sampai ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan. Tidak ada. Yang ada adalah Barat yang datang ke Indonesia, yang setelah menerima tanda-tanda angkatan jahat kepada mereka, yaitu mengajarkan bahwa ada manusia suci dari tengah-tengah Yahudi yang bangkit untuk dosa-dosa mereka. Mereka kemudian merangkul itu, menerima itu,
Tidak ragu, sebab mereka masih bisa pesta minggu, mereka masih bisa pesta babi, mereka tidak mesti juga potong kuluk dan mati langsung masuk surga. Makanya mereka menerima ajaran itu. Tapi apakah, sekali lagi, apakah Bani Israel yang datang mengajarkan itu kepada kita? Tidak. Sinagoge hari ini masih bersih dari ajaran-ajaran Paulus. Sinagoge hari ini masih bersih dari ajaran Katolik. Sinagoge hari ini tidak ada kitab perjanjian baru di dalamnya. Dua agama yang berbeda, dengan Tuhan yang berbeda, dengan kitab suci yang berbeda, dengan nabi yang membawanya pun berbeda. Itu fakta. Islam datang sebagai pemutus tali mata rantai penyesatan dunia oleh oknum palsu yang mengaku Yesus. Islam diutus. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa menginsapkan dunia akan dosa? Sebab sudah lebih 6 abad ajaran dosa, yaitu menyembah selain daripada Tuhan, dan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu dihentikan dengan datangnya orang suci yang membawa 10.000 pasukan untuk melumpuhkan kemudian seluruh hukum-hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi. Ulangan 33 nomor 2. Ketika ia datang dari gurun Paran, di tangan kanannya terdapat hukum obor api yang menyala-nyala untuk membumi hanguskan seluruh hukum jahiliyah di muka bumi. Itulah api apologet Islam Indonesia hari ini. Silakan. Ya. Oke. Hebat sekali Bang narasinya Bang. Jadi, tetapi sekali lagi saya katakan, sangat disayangkan gitu Abang membuat ini cerita sendiri di luar daripada ini Nats Alkitab yang sudah diterangkan sebegitu jelas gitu. Abang menyimpangkan daripada cerita-cerita yang sebenarnya gitu. Begitu ini saya Bang, pendapat saya Bang. Oke Bang, aku mau siap-siap, ini mau ke gereja. Silakan. Ini aku mau ke gereja dulu, nanti kalau ada waktu nanti saya naik lagi Bang. Terima kasih banyak Bang. Baik, sama-sama. Silakan.